Baik, kembali lagi di kelas sederhana. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan yang datar. Nah, sebagai contoh, kalian bisa lihat pada gambar. Ini adalah berbagai macam model cermin datar yang biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah kita atau mungkin beberapa penjual cermin di pasar atau sebagainya. Nah, sekarang kita amati gambar di samping. Nah, kita lihat di sebelah gambar di samping ini ada seorang wanita yang sementara bercermin. Nah, kira-kira dari hasil pengamatan kita ada beberapa hal yang dapat kita temukan. Yang pertama, pada cermin terbentuk bayangan seorang wanita. Nah, yang kedua, bayangan wanita tersebut tampak seolah-olah berada di belakang cermin, bukan berada di depan cermin. Nah, berarti bayangan wanita itu dikatakan bayangan maya. Nah, karena bayangan maya adalah bayangan yang langsung dapat dilihat melalui cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Berarti dapat kita simpulkan bayangan maya berada di belakang cermin. Nah, kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Dalam hal ini, jarak wanita tersebut ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Nah, bayangan wanita tersebut terlihat memiliki ukuran yang sama, baik bentuk maupun tingginya sesuai dengan aslinya. Hanya posisinya terbalik. Nah, kalian bisa lihat sisi kanan wanita tersebut terlihat pada bagian kiri. Nah, sehingga dari hasil pengamatan kita, kita dapat menyimpulkan bahwa bayangan pada cermin datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bayangan maya. Yang kedua, tegak lurus seperti benda. Yang ketiga, sama besar dengan bendanya. Yang keempat, menghadap terbalik dengan bendanya. Yang kelima, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, bagaimana bayangan suatu benda terbentuk pada cermin datar? Nah, untuk mengetahui bagaimana bayangan suatu benda dapat terbentuk pada cermin datar, maka kalian perlu memperhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini kakak punya sebuah cermin datar yang kakak letakkan di atas sebuah lantai yang berwarna kuning. Nah, kemudian kakak meletakkan sebuah benda yang berada tepat di depan cermin datar. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah sinar-sinar yang datang menuju cermin. Baik sinar yang datang tegak lurus menuju cermin maupun sinar yang menuju cermin dengan membentuk sudut. Nah, yang pertama kakak akan gambarkan sinar yang pertama, yaitu sinar yang tegak lurus terhadap permukaan cermin. Nah, kalau sinar yang datang ini dia tegak lurus terhadap permukaan cermin, maka ketika kita gambarkan garis normal seperti ini, maka sinar pantulnya juga tegak lurus terhadap permukaan cermin. Nah, ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Sinar B dia datang dari posisi yang sama, dari titik yang sama, dia datang menuju permukaan cermin membentuk sudut. Nah, ketika kita gambarkan garis normal seperti ini, maka sinar pantulnya akan membentuk sudut sama seperti sinar datangnya. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah kita akan menggambarkan perpanjangan masing-masing sinar pantul. Nah, karena pada sinar A, sinar tersebut dia memantul tegak lurus terhadap permukaan cermin, maka perpanjangan sinar pantul dari sinar A juga akan tegak lurus. Nah, begitupun juga dengan perpanjangan sinar pantul pada sinar B. Karena sinar pantul pada sinar B membentuk sudut, maka perpanjangan sinar pantul pada sinar B juga akan membentuk sudut. Seperti demikian. Nah, hasil dari perpanjangan sinar pantul ini adalah kita dapat menemukan perpotongan perpanjangan sinar pantul. Nah, perpotongan perpanjangan sinar pantul inilah yang akan menunjukkan letak bayangan dari benda ini. Maka
letak bayangan benda tepat berada di perpotongan perpanjangan sinar pantul. Hasil bayangan pada cermin adalah hasil dari proses pemantulan. Nah, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sehingga ketika kita gambarkan seperti demikian, ya, misalnya kakak punya sinar datang membentuk sudut terhadap garis normal 30 derajat, maka sinar pantulnya itu juga akan membentuk sudut 30 derajat sama dengan sudut datangnya. Nah, yang perlu menjadi catatan kalian adalah ada perbedaan bayangan nyata dan bayangan maya. Nah, bayangan nyata berarti bayangan yang bisa ditangkap oleh layar. Nah, bayangan nyata merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan langsung sinar-sinar cahaya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bayangan nyata, yaitu pada layar proyektor. Nah, yang kedua, bayangan maya. Bayangan maya berarti bayangan yang tidak bisa ditangkap oleh layar. Nah, bayangan maya merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar cahaya. Nah, contohnya pada bayangan cermin, yang seperti tadi kita sudah lihat ilustrasinya, di mana perpotongan perpanjangan sinar pantul menunjukkan letak bayangan benda, seperti pada ilustrasi yang tadi. Nah, berikutnya, bagaimanakah jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar? Nah, jika dua buah cermin datar disusun sehingga membentuk sudut alfa, ya, dua cermin membentuk sudut seperti demikian, maka akan diperoleh beberapa bayangan. Contohnya seperti pada gambar. Kalian bisa perhatikan ada sebuah spidol yang diletakkan di depan dua cermin datar. Nah, kalian bisa lihat bayangan yang dibentuk, jumlah bayangan ada berapa? 1, 2, 3. Nah, banyak bayangan yang terbentuk antara dua cermin datar ini dapat kita nyatakan dalam persamaan berikut. N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1, di mana N merupakan jumlah bayangan dan alfa merupakan sudut yang dibentuk dua cermin. Persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk mengetahui jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan dasar, apakah persamaan tersebut berlaku mutlak? Nah, ini merupakan sedikit catatan bagi kalian untuk memperdalam lagi mengenai materi pemantulan cahaya. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, jika hasil bagi 360 derajat per alfa merupakan bilangan genap, misalnya 4, 6, 8, dan seterusnya, dimanapun benda diletakkan di depan kedua cermin, maka berlaku rumus N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, yang kedua, jika hasil bagi 360 derajat per alfa merupakan bilangan ganjil, misalnya 3, 5, 7, dan seterusnya, dan benda terletak di tengah-tengah kedua cermin, sehingga membentuk sudut beta, di mana beta sama dengan alfa per 2. Maka berlaku persamaan N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, jika hasil bagi 360 derajat per alfa merupakan bilangan ganjil, misalnya 3, 5, 7, dan seterusnya, dan benda terletak tidak di tengah-tengah kedua cermin, sehingga membentuk sudut beta, di mana beta tidak sama dengan alfa per 2, maka berlaku rumus N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 0. Terima kasih atas kehadiran kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kakak harap kalian sehat-sehat selalu. Semoga kalian tetap stay tune di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam anak sederhana.